Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman. Ini aku awali dulu kegiatan aku hari ini dengan nyusunin pakaian yang udah aku lipat ke dalam lemari. Jadi aku tuh lipat pakaiannya tuh sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Kayaknya 2 harian yang lewat, apa 3 harian gitu. Karena memang aku tuh kayak mager banget gitu ya buat nyusun, makanya ya udah aku lipat-lipatin aja dulu gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah nggak mager gitu ya buat nyusun pakaiannya. Makanya sekarang aku susunin dulu pakaian-pakaiannya ke dalam lemari. Sekalian aku tuh ngerapin pakaian-pakaian yang udah ada di dalam lemari ya temen-temen. Karena pokoknya kalau pas lagi ngerapin pakaian kayak gini tuh, lagi ngerapin pakaian yang habis dilipat gitu ya. Nah, aku juga ngerapin pakaian yang ada dalam lemari karena biasanya kan kalau pakaian dalam lemari itu suka berantakan pas kita ngambil pakaian gitu ya. Kadang lipatannya jadi nggak sinkron lah gitu ya, atau mencong-mencong kayak gitu ya teman-teman. Nah, atau miring-miring gitu. Jadi sekalian pas aku ngerapin pakaian ini aku rapin juga pakaiannya dalam lemari biar lebih rapi juga sekalian semuanya gitu. Too long now. If I could lay Aku tuh ya teman-teman kalau misalnya ngelipat pakaian sekarang tuh kayak kurang nyaman aja kalau di videoin gitu ya. Karena kalau misalnya ngelipat pakaian itu kan emang lama ya teman-teman. Nah itu tuh enaknya itu sambil bener-bener santai banget. Ini aja ya teman-teman aku ngelipat pakaian itu kayak apa ya, kayak bener-bener butuh perjuangan banget lah gitu ya. Karena pakaiannya itu banyak banget teman-teman. Bahkan aku ngelipat pakaian itu di siang hari gitu kan, bukan siang sih, kayak masih pagi menjelang siang gitu. Nah itu tuh aku ngelipat pakaian itu dari jam berapa ya, jam 11-an ya teman-teman. Dan kadang itu beresnya udah mau zuhuran gitu, tapi itu belum juga beres semuanya gitu. Karena ya memang benar-benar aku santai-santai banget gitu kan. Nah kadang udah selesai ngelipat pakaian yang besar-besar teman-teman, belum lagi pakaian yang kecil-kecil aku lipat kan. Jadi kadang aku tidur dulu sebentar gitu ya, istirahat dulu, kadang tuh bangun tidur nanti baru aku sambung lagi gitu. Karena ya Allah, pakaian sebanyak ini tuh Masya Allah ya teman-teman, perjuangan ngelipatnya itu luar biasa banget deh. Makanya kalau mau ngelipat pakaian itu enaknya tuh nggak di videoin, jadi kayak bener-bener bisa santai, bener-bener sesantai-santainya. Oke, pakaian yang besar-besar udah selesai teman-teman buat aku lipat. Dan sekarang aku lanjut aku lanjut buat ngerapin pakaiannya anak-anak juga. Karena memang pakaiannya anak-anak teman-teman ini tuh juga agak berantakan ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat aku tuh ngerapin-rapin juga sekalian. Jadi ini tuh pakaian anak-anak itu memang udah kayak hampir sebagian ya teman-teman, itu tuh yang udah yang kotor yang aku cuci kemarin lah gitu ya, yang belum dirapin dalam lemari gitu. Jadinya kayak di dalam lemari itu udah tinggal sedikit gitu teman-teman. Nah itu tuh jadi kayak lebih berantakan gitu kelihatannya. Makanya sekalian di sini aku rapihin juga, mana lipatannya yang udah amburadul aku rapihin, aku perbaikin biar pas nyusun pakaian tuh juga enak gitu. alone. If I could lay down beside you, I would. Kalian lagi ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Semoga kalian itu juga sambil aktivitas ya teman-teman. Jadi biar aku temenin gitu aktivitasnya. Ya saling menemani lah ya teman-teman kita untuk beraktivitas. Ya walaupun sekarang ini tuh ya teman-teman, kayak cuaca itu tuh bener-bener nggak menentu gitu ya. Kadang tuh bener-bener bikin emak-emak mager kan. Tapi ya disitulah kadang emak-emak tuh ya teman-teman, walaupun dia itu sebenarnya mager gitu ya, tapi karena emang kerjaan itu banyak yang menanti, banyak yang menunggu gitu ya, ya tetap kadang tuh dikerjain, diusahain juga biar beres, gimana caranya biar cepat beres gitu ya. Apalagi aku ya teman-teman kalau misalnya nih gitu ya, kerjaan itu kayak lagi banyak-banyaknya gitu, tapi aku tuh bener-bener kayak mager banget rasanya gitu ya, mau ngevideoin gitu ya, udah kadang aku nggak videoin teman-teman. Karena ya kalau misalnya aku tuh sebenarnya kan udah agak mager, terus aku videoin itu kan bener-bener lama gitu ya beresnya. Nah di situ aku bakalan kayak tambah bad mood gitu sih teman-teman. Kalian tuh pernah gitu juga nggak teman-teman? Ini buat yang para konten kreator gitu ya, di saat kalian itu lagi nggak mood mau bikin video gitu, nah itu benar-benar mending gak usah di videoin gitu ya, biar lebih bagus aja moodnya dan juga biar lebih cepat gitu selesai kerjaannya. Kalau misalnya ada yang sama boleh tulis di kolom komen ya. Oke deh teman-teman, setelah aku selesai untuk simpen atau susun lipatan pakaian aku semuanya ke dalam lemari, ini aku mau lanjutin buat panen cabai dulu nih teman-teman, karena kebetulan cabai rawit di rumah tuh udah habis. Jadi aku mau petik
Ini cabai aku tuh buahnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh teman-teman, cuman sedikit gitu yang bisa dipanen. Sebenarnya buahnya tuh lebat teman-teman, cuman seperti yang pernah aku bilang ya, dia itu kayak masih muda-muda gitu. Jadi kayak harus benar-benar dipilih-pilih mana yang udah mangkal, mana yang udah tua. Karena kan percuma juga kalau ngambil yang muda kan, itu rasanya juga bakalan nggak enak gitu. Itu kayak bakalan lebih langu dan juga ya nggak pedes gitu kan. Jadi kayak harus benar-benar dipilah-pilah satu-satu gitu. when nothing really matters. That's Di sini ya teman-teman, aku tuh kaki aku sebenarnya agak sakit loh teman-teman, kaki aku yang sebelah kiri. Kemarin yang aku pergi ke kebun itu teman-teman, yang video aku yang beberapa hari yang lalu yang aku pergi jalan-jalan ke kebun. Nah di situ tuh aku tuh lagi standarin motor gitu kan teman-teman, dan ternyata itu tuh tanahnya lembek gitu. Alhasil motornya tuh kayak apa ya, kayak hampir roboh gitu loh teman-teman, dan dia itu nimpa kaki aku gitu. Ya Allah sakit banget. Itu sebenarnya pas awal kenanya itu aku nggak terlalu nyadar gitu loh teman-teman. Setelah nyampe di rumah aku udah aktivitas segala macem gitu kan, udah mandi, pas aku leha-leha gitu, dan pas aku mau bangun setelah aku leha-leha udah nyantai-nyantai gitu, itu sakit banget. Dan ternyata pas aku cek teman-teman tuh di bagian paha yang sebelah kiri tuh udah biru, benar-benar biru memar gitu ya. Ya wajar ya, motornya kan besar ya teman-teman, terus juga berat gitu kan. Jadi kayak ya Allah sakit banget teman-teman. Makanya ini pas aku lagi metik-metikin cabe ya teman-teman, ini aku juga kebanyakan duduk, karena kalau aku bawa kayak berdiri ngebongkuk gitu itu ya Allah sakit banget. Kayak nyut-nyutan, bukan nyut-nyutan ya, pokoknya kayak sakit lah gitu ya, karena memang dia tuh memar gitu ya teman-teman, bengkak gitu juga. Ya Allah, ada-ada aja ya teman-teman, baru aja gitu ya kayak ke kebun itu seneng-seneng gitu ya, ternyata pulang dari situ udah ada aja gitu ya memar di kaki aku karena ketiban motor. Jadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya pas ke kebun kayak gitu harus benar-benar dicari sih posisi buat naruh motor itu yang benar-benar standarnya itu tuh nggak bakalan tenggelam gitu ya teman-teman, biar kayak nggak kejadian gitu kayak aku. Nah teman-teman, di sini tuh aku metikin cabe, ini aku juga aslinya sambil ngobrol gitu ya teman-teman sama tetanggaku. Ada juga tetanggaku yang apa ya, yang sambil nyantai-nyantai gitu ya. Jadi ya udah sekalian sambil ngobrol-ngobrol gitu. Dan ini sebenarnya aku tuh kayak kurang nyaman sih teman-teman ya dengan keadaan aku ngevideoin tapi sambil duduk-duduk gini metikin cabenya. Kurang enak aja gitu ya dilihatnya. Tapi ya gimana ya, kaki aku tuh sakit kalau misalnya mau berdiri lama-lama. Tapi kalau kayak cuman sebentar-sebentar doang itu nggak terlalu gimana-gimana gitu. Tapi kalau misalnya lama, masya Allah beneran deh itu ya sakit banget. Mau dibawa jalan tuh aja pincang-pincang gitu teman-teman. Cuman kalau misalnya pas kita itu udah sibuk beraktivitas, mondar-mandir gitu ya, nah itu kadang tuh nggak terlalu berasa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bawa nyantai, nah nanti tuh pas mau berdiri lagi, nah itu baru kerasa lagi gitu untuk sakitnya. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside. Oh iya teman-teman, gimana di tempat kalian teman-teman sekarang cuaca masih musim panas kah? Atau udah lumayan sering hujan nih? Kalau di tempat aku teman-teman sekarang tuh udah sering hujan ya. Bahkan kadang kalau misalnya hujan itu benar-benar awet gitu ya. Dan biasanya sih bukan hujan yang deras gitu ya. Kalau yang awet gitu hujan itu nggak terlalu, hujannya itu lama gitu, tapi dia tuh nggak terlalu deras. Kalau misalnya ada hujan yang deras biasanya itu nggak terlalu lama gitu ya, tapi kalau misalnya hujannya itu kayak hujan angin, dia tuh kayak nggak terlalu deras, nah itu biasanya juga lama tuh teman-teman. Kalau udah hujan angin tuh ya yang bikin khawatir itu kadang itu ya kalau ada pohon-pohon yang di dekat rumah gitu ya, syukurnya kayak pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu itu udah pada ditebangin kan yang di dekat rumah. Kalau nggak tuh beneran deh lumayan bikin panik juga ya teman-teman. Sekarang tuh pokoknya lumayan sering lah gitu ya ada hujan angin gitu teman-teman di tempat aku. Oh iya, kemarin itu juga ada yang nanya, Bun, kalau misalnya hujannya itu deras gitu ya, apakah airnya masuk ke dalam rumah? Nah, di tempat aku itu alhamdulillah kalau banjir itu belum pernah ya teman-teman, dan semoga nggak akan pernah. Karena emang sebenarnya posisi tempat tinggal kami ini, kampung ini tuh tinggi gitu loh teman-teman, kayak di atas bukit gitu sebenarnya posisinya gitu ya. Makanya daerah sini tuh bukan daerah yang rawan banjir gitu ya, bukan daerah yang mudah kena banjir. Tapi ya gitu teman-teman, kalau misalnya ada angin kenceng, nah di sini tuh kayak berasa lebih kenceng gitu anginnya, mungkin karena posisinya lebih tinggi gitu.
Oke deh teman-teman, ini aku lanjutin mau masak ya teman-teman di dapur. Ini aku mau masak gulai nangka. Itu nangka dikasih sama tetangga aku ya teman-teman. Masya Allah nangkanya itu banyak banget. Jadi aku mau masak aja semuanya walaupun nangkanya ini banyak. Karena kalau misalnya gulai nangka itu kan enak ya dianget-angetin teman-teman. Jadi walaupun ini tuh nangkanya banyak, pasti tetap aja nanti bakalan habis ya. Jadi di sini aku tuh masak aja semuanya. Aku juga, santannya tadi nggak aku parut sendiri ya, aku beli santan jadi temen-temen, di warung itu tadi ada yang jual santan gitu ya, udah dibungkus-bungkusin gitu, satu bungkusnya itu 6.000. Aku nggak tahu sih itu beratnya berapa, entah setengah kilo gitu ya, tapi aku belinya 2 bungkus teman-teman, karena kan angkanya banyak ya. Jadi, daripada nanti kekurangan santan gitu ya, aku beli aja 2 bungkus jadinya 12.000, biar nggak ini ya, biar, lebih satset gitu ya masaknya, karena ini udah sore teman-teman. Masak nangka itu kan banyak prosesnya ya. Ini aja aku nggak ngevideoin semuanya. Tadi itu aku ngupasin nangkanya dulu gitu ya. Belum lagi ini motong-motongnya, kayak motong-motong lebih kecil kayak gitu. Sebenarnya bener-bener effort sih kalau misalnya mau masak gulai nangka itu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana ya, gulai nangka itu enak teman-teman. Apalagi kalau misalnya udah dianget-angetin gitu. Nah, di sini, si nangkanya udah selesai aku potong-potongin kecil-kecil kan, terus di sini langsung aja aku rebus untuk si nangkanya teman-teman, biar nangkanya itu empuk ya. Di sini sih sebenarnya nggak perlu terlalu yang lama-lama banget gitu ya ngerebusnya, karena kan nanti pas sudah dikasih kuah kan, itu juga bakalan mateng gitu ya. Tapi ya udah di sini aku ngerebusnya sampai menjelang mau masak aja gitu ya. Dan singkat cerita teman-teman, ini aku tuh sebenarnya udah, selesai gitu ya buat ngerebus si nangkanya dan, ini aku mau lanjut buat numis si bahan-bahannya gitu. Maksudnya bukan numis, cuman mempersiapkan, apa ya, kuahnya lah gitu teman-teman. Ya Allah mohon maaf ya agak belibet aku ngomongnya teman-teman, karena ini aku voice over-nya tuh habis bangun tidur ya, jadi kayak nyawa tuh belum terlalu kekumpul gitu. Jadi mohon maaf ya agak kurang, apa ya, agak kurang lancar gitu voice over-nya, kebanyakan apa ya, kebanyakan, belibetnya ya. Nah, di sini aku nggak tumis untuk bumbunya teman-teman, apakah enak? Enak-enak aja kok ya teman-teman. Justru kalau misalnya kadang tuh serba ditumis mulu, malah kadang tuh bosan teman-teman, karena kayak serba berminyak kan. Nah, kalau kayak gini tuh menurut aku malah lebih enak gitu. Nah, ini aku tadi, blender, bumbunya itu aku cuman pakai cabai rawit doang untuk cabenya ya teman-teman, aku nggak kasih cabai yang lain, tapi nggak terlalu banyak juga sih aku kasih cabenya, takut kan kepedesan gitu ya. Dan aku ngeblender tadi nggak aku kasih kunyit, karena takutnya nanti blender aku kuning gitu ya, jadi kunyitnya aku pakai kunyit bubuk aja. Jangan lupa dikasih daun jeruk 1 helai aja dan dikasih daun salam 2 helai ya. Kalau untuk serainya itu tadi aku udah blender sekalian sama si bumbu-bumbunya gitu. Jadi biar lebih berasa gitu ya untuk rasanya. Nah teman-teman, alhamdulillah ini untuk si kuahnya itu udah mendidih. Pokoknya kalau di video itu aslinya kayak kelihatan cepet gitu ya. Kalau di video itu kayak kelihatan cepet ya daripada aslinya, maksudnya gitu. Kalau aslinya mah lama ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kita itu masak gulai-gulai kayak gini, dia tuh lamanya tuh yang cuman mempersiapkan bahan-bahannya aja. Kalau misalnya udah ready bahan-bahannya semuanya, tinggal cemplang-cemplung, itu malah lebih simple gitu ya teman-teman. Bahkan enak disambi-sambi itu juga bisa gitu. Oke, ini aku masukin aja semuanya nangkanya teman-teman. Kalian bisa lihat ya full nih teman-teman panci aku. Yang ini ya, padahal yang panci yang putih ini tuh isinya banyak loh teman-teman. Pokoknya ini tuh beneran deh, banyak banget gulai nangkanya. Cuman balik lagi, gulai nangka itu makin diangetin makin enak. Jadi walaupun semingguan ini gulai nangka nanti nggak habis-habis, tetap aja enak gitu ya. Aku sama Pak Sam itu suka banget. Malah aku lebih suka teman-teman makan gulai nangka yang dia itu tuh udah dianget-angetin gitu. Nah, di sini, alhamdulillah gulai nangkanya itu udah tinggal ditungguin aja matengnya ya, udah dikasih garam, dikasih micin, dikasih penyedap, jadi tinggal nungguin aja teman-teman. Pokoknya kalau misalnya masak gulai nangka gini, aku tuh biasanya tungguin kuahnya agak sedikit susut ya teman-teman, kali ini kan masih kebanyakan, jadi masaknya itu sebenarnya masih agak lumayan lama. Cuman kan nggak mungkin ya aku tungguin, ngevideoinnya sampai selama itu ya teman-teman. Pokoknya di sini udah mendidih, udah tinggal mateng aja. Nah, pokoknya ini alhamdulillah udah ready ya teman-teman untuk masakan nangka aku. Kalau seandainya pengen makan sih sekarang tuh sebenarnya juga udah bisa ya teman-teman. Cuman di sini aku mau tungguin kuahnya agak sedikit susut aja biar lebih mantep gitu ya untuk meresapnya bumbunya.
Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.